Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah laka ya Rasulullah, wa li jami'man itaba'adinaka ya Habiballah. Hakikatan min ladun Adam la yamil qiyamah wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqada'i duyunina liqada'i hajatina min hawajid dunya wal akhirah لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسدنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Allah. Wattaqu, dan takutlah kalian semua, yauman, pada suatu hari, turja'una, dikembalikan kalian, fihi, pada hari itu, ilallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-muskit, yang menggugurkan, Allah, li jami'il idhafat, bagi seluruh model kebersandaran, munsalikhin, seraya terkelupas, an jami'ima, dari segala sesuatu, antum, adapun kalian, alaihi, ialah bersandar kepada itu jami'ima, fid dunya, di dunia, mu'akhadhina alaiha, dihukum, seraya dihukum, alaiha, atas itu idhafat, liyuhasabu, agar dihisab mereka, wuyujazu, dan dibalas mereka, ala naqirin wa kitmirin, atas perbuatan sesedikit apapun, wa kitmirin, dan sekecil apapun. Kita dihimbau untuk mewaspadai suatu hari, di mana pada hari itu kita semua akan dikembalikan kepada Allah, baik secara sukarela maupun terpaksa. Pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala memutus segala bentuk kebersandaran diri kita yang
kita alami di dunia. Di dunia ini ya, kita bisa mengandalkan banyak hal. Mungkin mengandalkan kebersamaan dengan teman, mungkin mengandalkan kekuatan famili, mungkin mengandalkan adanya posisi atau jabatan, mungkin mengandalkan materi. Apapun bentuk kebersandaran kita kepada segala sesuatu itu, di hari itu betul-betul digugurkan, diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takutlah kalian pada suatu hari di mana pada hari itu Allah Ta'ala menggugurkan seluruh bentuk kebersandaran kita kepada apapun yang selain hadiratnya. Nah karena itu penting dari sekarang ya, kita tidak mempercayai apapun selain Allah Ta'ala untuk dijadikan sandaran diri kita. Jadi bukan karena orang memiliki uang 1 minggu sampai 2 minggu ke depan, lantas orang ini merasa aman. Jangan. Sebab kalau begitu, itu merupakan salah satu wujud idhofah. Itu kebersandaran kepada uang yang kira-kira mencukupi kita seminggu atau 2 minggu ke depan. Nah di situ ketika masih ada kebersandaran, maka otomatis peran Allah Ta'ala yang semestinya menjadi sandaran kita itu kemudian berkurang dari keyakinan diri kita. Berkurang dari keyakinan diri kita kalau begitu. Misal juga kita punya keahlian tertentu, di mana dengan keahlian itu kita bisa mendapatkan rezeki. Lantas kita merasa aman bersandar kepada keahlian dalam rangka mendatangkan rezeki itu. Di saat itu kebersandaran kita kepada Allah tidak mutlak. Tidak mutlak. Atau ya, kita yang dianugerahi kesehatan, setiap saat itu bisa melakukan apapun karena kita sehat. Di saat itulah kebersandaran kepada Allah Ta'ala menjadi berkurang. Nah ini loh ya, kebersandaran yang semu ini sesungguhnya yang membuat suram ketauhidan diri kita. Membuat suram ketauhidan diri kita. Misal ya, ada rezeki untuk dimakan dan kita sehat. Nah, maka kita kemudian secara langsung maupun tidak bersandar kepada tersedianya rezeki dan bersandar kepada kesehatan kita untuk mengkonsumsi rezeki itu. Di saat itulah kebersandaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi terkurangi. Nah, berbagai bentuk kebersandaran kepada yang lain itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari itu. Ya. Jadi karena itu antisipasi bagi diri kita untuk menghadapi hari di mana kita itu dikembalikan, dipulangkan kepada Allah, baik dalam keadaan sukarela maupun terpaksa. Di saat itu segala sesuatu yang di dunia ini dijadikan tempat bersandar oleh diri kita, itu semuanya menjadi gugur. Semuanya menjadi gugur. Yamma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi. Orang di hari itu kalang kabut, sehingga orang itu menjadi lari dari saudaranya, dari keluarganya, dari anak cucunya. Semuanya menjadi saling tidak bertanggung jawab, saling tidak bisa menolong. Jadi di saat itu kita itu apa? Dibikin terkelupas ya, terputus dari segala sesuatu yang di dunia ini sudah kadung nyaman kita jadikan sandaran. Apakah sandaran itu di luar diri kita atau di dalam pikiran kita? Jadi kita itu ya manusia,
itu kan merasa aman kalau kira-kira di dalam pikiran kita itu, dalam pikiran manusia itu ada sesuatu yang memang sudah dicadangkan. Yang sudah dicadangkan. Apakah itu kesehatan, apakah itu rezeki. Jadi ketika itu ada cadangan-cadangan itu, kita merasa aman. Padahal ya, al-arifu ya, orang-orang yang ma'rifat itu la yazalu mutaran. Orang yang ma'rifat itu senantiasa berada dalam kondisi terdesak. Jadi kenapa terdesak? Karena memang tidak ada apapun yang bisa dijadikan andalan. Jadi terdesak. Karena terdesak, maka setiap saat itu merasa hanya bisa bergantung kepada Allah. Dan ketika merasa bergantung kepada Allah Ta'ala itu pun juga tidak betul-betul merasa aman. Kenapa? Karena kita tidak bisa memaksa Allah Ta'ala untuk terus-menerus menopang diri kita. Jadi adanya apa? Adanya cuma pengharapan demi pengharapan. Jadi ya, kalau kita tadi berbuka dan kita merasakan nikmat berbuka puasa itu, maka di waktu itulah kemudian kita teringat kepada hadiratnya bahwa kalau Allah Ta'ala mencabut kenikmatan makan di saat itu, maka akan lenyap segala kenikmatan. Jadi ya, rezeki itu bukan hanya segala sesuatu yang kita konsumsi dan berada di luar diri kita. Rezeki itu terutama yang berada di dalam, yaitu kesanggupan untuk mengkonsumsi, kenikmatan untuk mengkonsumsi. Kalau kenikmatan itu dicabut, maka tidak ada siapapun yang bisa mengembalikan kenikmatan itu kepada diri kita. Itulah yang disebutkan bahwa orang ma'rifat itu setiap saat berada dalam posisi terdesak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mujibul mutmarin, yaitu Tuhan yang mengabulkan orang-orang yang posisinya terdesak. Jadi tidak pernah merasa aman dengan adanya kemampuan diri sendiri, tidak pernah merasa aman dengan apapun selain Allah Ta'ala yang dijadikan sandaran, tidak pernah merasa aman. Nah itu ya, kalau kita ma'rifat terhadap diri, kenal diri sendiri. Jadi senantiasa berada dalam kondisi terdesak itu. Mu'akhadzina 'alaiha. Kita bisa dihukum ya. Dihukum dengan adanya kebersandaran kepada segala sesuatu yang lain itu. Baik kebersandaran itu di pikiran maupun kebersandaran itu real kepada segala sesuatu di luar diri kita. Dihukum. Nah, bentuk hukumannya apa? Kita menjadi merasa tidak aman. Di saat itulah, di hari itulah kita mengalami deg-degan yang luar biasa. Kenapa? Karena amal tak bisa diandalkan, apapun yang selain hadirnya juga tak bisa diandalkan. Satu-satunya yang berlangsung dalam diri kita adalah pengharapan. Itu pun juga bercampur dengan kecemasan. Sebab apa? Kalau Allah Ta'ala menerapkan adanya keadilan sedikit saja, maka kita itu akan menjadi tersiksa karena keadilannya itu. Jadi kalau Allah Ta'ala menerapkan keadilan pada diri kita, maka dapat dipastikan kita itu kena siksa. Kenapa? Karena dosa-dosa yang sekecil apapun itu, kalau dihadapi oleh Allah dengan keadilannya, maka dosa yang kecil itu pun juga bisa jadi masalah besar. Bisa jadi masalah besar. Karena itu ya, orang-orang yang ma'rifat tidak pernah menyepelekan dosa kecil. Sebab boleh jadi dosa kecil itu dihadapi dengan adanya keadilan Tuhan. Dan tidak pernah berputus asa dengan dosa besar. Sebab dosa-dosa besar sekalipun, kalau dihadapi oleh Allah Ta'ala dengan ampunannya, rampung itu. Selesai. Jadi, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita mesti utuh di dalam kebersandaran terhadap hadiratnya. Utuh.
Nah, kebiasaan kita, kalau ada yang dijadikan cadangan, dijadikan andalan, itu merasa aman. Merasa aman. Sementara ketika kita sudah mulai sangat menipis atau habis cadangan itu, kita kemudian menjadi cemas. Nah, itu nggak benar itu. Sebab itu berarti apa? Berarti masih sangat wadak, sangat empirik cara berpikirnya. Masih sangat pragmatis pandangannya kalau begitu. Nah, karena itu ya, orang kaya tapi ma'rifat tidak pernah merasa aman dengan kekayaannya itu. Orang berkuasa tapi ma'rifat tidak pernah merasa aman dengan kekuasaannya. Tidak aman. Nah, itu yang disebut posisi-posisi keterdesakan. Tsumma tuwaffa, kemudian disempurnakan, yaitu jaza, dibalas, kullu nafsin, apa setiap itu jiwa, ala muqtadha ma, atas ketentuan sesuatu, kasabat yang telah berbuat itu, kullu nafas, min khairin, dari kebaikan, wa syarrin, dan keburukan, wa zulmin, dan kezaliman, wa jurin, dan dosa, wa hum, seraya adapun itu mereka, la yuzlamuna, ialah tidak dianiaya mereka, aslan, sama sekali. Jadi ya, yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita perhatikan bahwa pada akhirnya di hari yang sangat mendebar-debarkan itu, kita akan dibalas dengan setiap apapun yang kita kerjakan. Jadi akan dibalas. Jadi ada secuil kebaikan, ada balasannya. Ada sejuil keburukan, ada balasannya. Ada sejuil kezaliman dan dosa, ada juga balasannya. Nah, itu mesti diperhatikan dan diperhitungkan dari hari ini di dunia ini. Sebab kalau sekarang lalai, tidak gubris terhadap hari di mana orang merasa tergoncang, di saat itu kemudian mau berpikir, itu sudah terlambat. Bahkan di saat itu kita itu mau menyesal, sudah terlambat. Jadi karena itu perilaku-perilaku kita, amal-amal kita yang sekarang di dunia itu diperhitungkan untuk hari ketika di hari itu kita kembali kepada Allah Ta'ala. Diperhitungkan. Jadi jangan asal cocok sikat, enggak diperhitungkan ini kelak ada balasannya baik atau tidak. Jangan sampai tidak berhitung seperti itu. Jadi Allah Ta'ala menciptakan akhirat itu salah satunya adalah untuk mengetahui siapa yang cerdas menghitung amalnya untuk hari kebangkitan. Makanya kemudian didefinisikan oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW itu al-kais man amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah dia yang beramal untuk kehidupan setelah kematian. Jadi dunia ini ya, kehidupan dunia ini pasangannya itu akhirat. Itu seperti dua sisi dari mata uang yang tunggal. Jadi nggak mungkin hanya dunia ini, nggak mungkin. Sebab berarti apa? Pasangannya kalau cuma dunia ini nggak ada. Sementara dunia ini adalah darul amal bila jaza, tempat kita beramal tanpa adanya balasan kecuali hanya sedikit. Jadi, kenapa di dunia ini kok tidak dijadikan tempat balasan? Karena dunia yang rapuh, dunia yang berpenyakitan, dunia yang bermusibah dan bermasalah sangat tidak pantas untuk dijadikan balasan bagi amal-amal orang beriman. Terlalu sepele. Jadi Allah Ta'ala maunya ngasih balasan itu yang betul-betul wah, yang betul-betul spektakuler. Jadi tidak pada tempatnya.
tidak pada tempatnya. Nah, dunia dan akhirat, dua sisi dari mata uang. Nah, ini penting untuk dijadikan kesadaran, dua sisi dari mata uang ini. Jadi, kalau kita baik di sisi ini, maka kita baik di sisi sana. Jadi karena itu, jangan hanya berpikir di sisi sini. Apapun aktivitas kita, mesti kita harus memikirkan yang di sisi sana. Yaitu berarti apa? Berarti kalau begitu kita dianugerahi kesanggupan untuk mengakhiratkan dunia. Juga sebaliknya, kalau begitu kita dikasih kesanggupan oleh Allah Ta'ala untuk menduniakan akhirat. Jadi ya, akhirat yang masih berada di antah berantah itu ditarik kepada kesadaran kekinian. Sehingga karena ditarik kepada kesadaran kekinian, maka kita tidak sembrono di dalam beramal. Jadi orang itu ketika nuansa hidupnya di dunia adalah nuansa akhirat, orang itu tanda-tandanya orang beruntung. Tanda-tandanya orang beruntung. Jadi kalau akhiratnya itu sudah dunianya itu sudah bernuansa akhirat, dah beruntung itu. Beruntung. Sebab pasti setiap tindak tanduknya, setiap perilakunya, setiap amalnya pasti diperhitungkan untuk kehidupan di akhirat itu. Pasti diperhitungkan. Wahum la yudhlamun, dan mereka itu tidak dianiaya aslan sama sekali. La bitangki thawab, tidak dianiaya dengan dikuranginya pahala. Enggak, tetap utuh pahalanya kalau kita memang berbuat kebaikan-kebaikan yang berpotensi mendapatkan pahala. Tetap utuh pahalanya. Terus wala bitad'ifil adab, juga tidak dianiaya dengan dilipat gandakannya siksa. Tidak. Jadi bahkan ya, kalau yang baik itu kita kerjakan satu kebaikan pahalanya 10. Sementara kalau dosa-dosa satu, ya balasannya 1. Bahkan dosa-dosa yang masih ada di pikiran dan tidak kita ejawantahkan dalam bentuk amal, itu tidak ada siksanya. Tidak ada siksanya. Selain mungkin keruwetan pikiran orang itu sendiri. Jadi betapa sangat murahnya Allah Ta'ala merespon dan memberikan balasan terhadap orang-orang yang beramal. Inni la udhi'u amala amilin minkum, firman Allah. Sesungguhnya aku ini tidak menyia-nyiakan amalnya orang yang berbuat dari kalian. Tidak menyia-nyiakan. Tetap ada pembukuannya secara detail. Tetap ada pembukuannya secara detail. Jadi, nah apa yang terpenting dengan memahami ayat ini? Yang terpenting itu adalah bahwa betapa sangat ditekankan kepada diri kita untuk senantiasa memandang akhirat itu. Memandang hari di mana kita dikembalikan kepada hadiratnya. Itu sangat penting. Sehingga dengan demikian adanya perilaku kita terkontrol. Adanya amal kita terkontrol. Yang karena terkontrol, maka yang tidak menguntungkan diri kita, kita tidak melakukannya. Jadi, kalau tak menguntungkan di akhirat, jangan dikerjakan. Jangan dikerjakan. Bal kullu nafsin fiha rahinatun bima kasabat. Bahkan adapun setiap jiwa rahinatun bima kasabat, tergadai itu tiap jiwa bima dengan sesuatu.
kasabat yang berbuat itu jiwa. Jadi ya, kita itu tergadai oleh setiap amal kita. Jadi yang menentukan bahwa kita beruntung atau tidak beruntung itu ya, di dalam konteks balasan terhadap seluruh amal, yang menentukan itu adalah kualitas amal kita. Kualitas amal kita. Ya. Ini tanpa melibatkan intervensi Allah Subhanahu wa taala yang kemungkinan dan kita harapkan itu mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita itu tergadai oleh setiap amal yang kita perbuat. Jadi in ahsantum li anfusikum. Jika kalian itu berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Dan jika kalian berbuat buruk, maka keburukan itu kembali kepada anfus, kepada diri kalian masing-masing. Nah, ini pentingnya apa? Pentingnya keimanan, pentingnya kesadaran untuk mengantisipasi kita kelak berada di suatu hari di mana pada hari itu kita dikembalikan kepada Allah dan seluruh kebersandaran menjadi gugur di hari itu. Sudah, tidak ada yang bisa diandalkan waktu itu, sudah. Wa Ibnu Abbas, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annaha sesungguhnya itu ayat akhir ayatin ialah akhir ayat yang terakhir, nazala yang membawa biha terhadap itu ayat Jibril, siapa Jibril alaihissalam, waqala dan mengatakan itu Jibril, doha taruhlah engkau Muhammad ha terhadap itu ayat fi ra'sil mi'ataini watsamanina minal baqarah, di ujung ayat ke 280 minal baqarah, dari surat Al-Baqarah. Wa asya dan hidup siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'daha setelah turunnya ayat itu, hidup ihda wa ishrina yauman, selama 21 hari. Jadi ayat ini turun pada 21 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakilah dan ada yang dikatakan ihda wa thamanina, yaitu 81 hari. Wakilah dan ada yang mengatakan sab'atu ayyamin, 7 hari sebelum wafatnya. Jadi ini berarti apa? Menunjukkan betapa ayat ini sangat penting untuk dikukuhkan oleh diri kita sebagai kesadaran. Sebab kalau orang memiliki kesadaran terhadap ayat ini, pasti mempersiapkan diri dengan seluruh amal kebaikan untuk berhadapan dengan hari yang sangat mengguncangkan itu. Pasti mempersiapkan diri. Kalau ini menjadi kesadaran. Karena itu, alaika wajib atas dirimu, ayyuhal mu'minu, hai orang yang beriman, al-muttajih yang menghadapkan diri ila tasfiyatiz dzat, terhadap penyucian diri, antudakhira, kepada hendaknya menabung engkau li nafsika, terhadap dirimu, hadhil ayat, terhadap ayat ini, kaza di akhiratika, sebagaimana bekal akhiratmu. Jadi betapa penting bagi engkau wahai orang beriman yang senantiasa memfokuskan amal untuk mensucikan dirimu. Betapa penting menjadikan ayat ini sebagai bekal untuk akhiratmu. Jadi menjadikan ayat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah ini sebagai bekal untuk mengantisipasi hari huru hara akhirat itu. Sangat penting ini.
ma la yasahul mutawwalat wa la yatadarraju fil mujalladat. Ma sesuatu la yasau yang tidak bisa menampung kepada ma al mutawwalat apa keterangan yang panjang-panjang. Jadi ini ya. Ini kalau diterangkan secara detail itu, maka berisi keterangan yang panjang-panjang, itu pun keterangan yang panjang-panjang tidak bisa merampungkan menjelaskan ayat ini. Tidak bisa merampungkan menjelaskan ayat ini. Terus wala yatadarraju fil mujalladat, juga tidak akan bisa ditampung di dalam kitab berjilid-jilid. Sebab ini merupakan ayat inti bagaimana kita berhadapan dengan hari di mana kita dihadapkan kepada keputusan-keputusan Allah Ta'ala. Wala yafi bistiqsaiha at-ta'birat, wala yafi dan tidak menjadi sempurna bistiqsaiha dengan menghinggakan itu ayat at-ta'birat wal isyarat, adanya berbagai macam takbir atau keterangan, wal isyarat dan isyarat-isyarat juga sama. Jadi adanya berbagai macam keterangan atau isyarat ya. Isyarat itu adalah keterangan yang tidak verbal, yang tidak secara langsung. Nah, itu juga tidak akan pernah bisa betul-betul menguraikan sampai tuntas adanya ayat ini. Dari saking pentingnya ayat ini untuk dijadikan kesadaran, untuk dijadikan lentera rohani di dalam hati kita. Wahya adapun itu ayat muhtawiyatun, ialah mengandung itu ayat ala jamil asrar, atas semua, atas seluruh rahasia al-ba'itha yang membangkitkan itu jamil asrar lil irsal, bagi adanya diutusnya para nabi. Jadi ayat ini ya, ini yang menjadi pemicu diutusnya para nabi. Jadi para nabi itu diutus itu untuk membangunkan rohani umat manusia, agar di dunia ini tidak ditimbun oleh kelalaian sehingga lupa terhadap akhirat. Jadi ayat ini merupakan hal yang terpenting yang menjadi sebab diutusnya para rasul. Jadi para rasul itu ibaratnya adalah orang-orang yang bangun secara rohani, sementara manusia itu adalah orang-orang yang lalai dan tidur secara rohani. Jadi dibangunkan, ayo bangun, bangun, bangun. Tidurmu terlalu panjang. Artinya apa? Lalaimu itu terlalu panjang. Ayo bangun, bangun. Jadi biar ada kesiapan untuk berhadapan dengan hari-hari keabadian. Di dunia sangat sementara. Karena itu persiapkan diri kita untuk mengarungi dunia keabadian yang kelak itu. Wal inzal, ini juga menjadi apa? Menjadi hal yang terpenting bagi diturunkannya ayat-ayat Al-Quran yang lain. Wa tabsyir wal inzar, ini juga menjadi hal terpenting bagi lahirnya tabsyir. Tabsyir itu apa? Memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu tabsyir. Jadi Nabi itu adalah mubasyiran wa nadhira. Basyiran wa nadhira. Beliau itu memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang patuh dan memberikan peringatan atau ancaman bagi orang-orang yang ingkar. Jadi latar belakangnya itu sesungguhnya adanya ayat ini, yaitu kesadaran bahwa kita itu akan diminta pertanggungjawaban ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat mengguncangkan itu. Lidzalika, karena itu khutima bihil wahyu, khutima menjadi ditutup bihi dengan itu Kanjeng Rasul
Al-wahyu, apa itu wahyu? Wa qata'a, dan menjadi terputus bihi, dengan Kanjeng Rasul, al-inzal, apa? Turunnya ayat demi ayat itu. Jadi ya, ayat 281 Al-Baqarah ya. Nah, ini yang menjadi tonggak diutusnya para nabi bagi umat manusia. Ini yang menjadi tonggak bagi turunnya firman-firman Allah yang lain. Ini yang menjadi tonggak bagi adanya tabsyir dan indar, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Jadi karena itu ayat ini ditutup dengan tafsiran dalam bentuk doa. Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, beriman kami, bima, dengan sesuatu, anzalta, yang telah menurunkan engkau, wa taba'na, dan mengikuti kami, ar-rasul, kepada Kanjeng Rasul, faktubna, maka tolong catatlah engkau na kepada kami, masyahidin, yalah masyahidin, bersama orang-orang yang bersaksi terhadap adanya kebenaran ayat ini dan bersaksi terhadap kebenaran diutusnya Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Jadi ini ditutup penafsiran ini dengan adanya doa Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Oke. Jadi ya, nanti kita tidak ngaji lagi begini ini, misalnya, tetap ini dijadikan jimat bahwa setiap apapun amal yang kita kerjakan, perhitungkanlah untuk hari kebangkitan. Apa saja itu, baik hubungannya dengan Allah Ta'ala, hubungan vertikal, maupun hubungan dengan sesama, hubungan horizontal. Perhatikan bahwa kita memiliki kesadaran untuk senantiasa mempersiapkan diri bagi adanya hari kebangkitan itu. Dan kita akhiri dengan doa, moga-moga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan ayat ini, menjadikan ayat ini sebagai tonggak kesadaran rohani diri kita di dalam menjalani hari-hari kita. Amin ya mujibas sailin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya